itu karyawan rasa ade, ternyata karyawan rasa maling guys. Ini Ya perihal kan? kamu dilaporkan sama Bang Rasman yang di Medan gimana nih Kak? Kamu sekolah di mana sih Rasman? Kasus hukum aja karena dia udah menjadi contoh yang gak baik buat karyawan gua. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Oke guys, jadi guys ya, kita sekarang lagi mau ke Polres, kita lagi nyiapin bukti-buktinya. Oke, untuk BAP guys, kita mau bukti-buktinya kita bawa, kita mau pakai bukti nyata ya guys ya, oke. Nah, kita mau titip Oma sama Opa Jaden, titip Jaden ya? Hah? Iya. Iya. Itu kasihan nggak sama maling-malingnya? Enggak lah, gila lu. Hah? Enggak. Nggak kasihan Mama? Maafin dong. Hah? Maafin kan tapi? Ya maafin dia maafin, jalan terus itu urusannya. Iya, sebagai manusia memaafkan ya. Tapi polisiin pasti. Ya, Iya kan? Parah kan itu malingnya? bukannya parah lagi. Parah dia, banget Manu. tuh Itu sampai mau bikin semari-lemari. lu bangkrut abis deh. Oma sampai sakit, Opi sampai sakit. Papi maafin nggak, Pi? Nggak. Papi gimana? Opa, Papi kenapa sampai sakit tuh, sampai sesak nafas? Jantungnya Hah? Bengkak, jantung bengkak, ginjal bengkak ginjal. lever. Lever bengkak. Kok bisa jantungnya bengkak? Jadi jantung sama lever nempel. Kok bisa? Dari apa? Stres? Nggak tahu. Emang nempel gimana? Terus kasih obat? Bengkak. Apa obat? Obatnya nggak ada. Ya udah, jadi ini laporan polisi lanjut ya? Iya. Lanjut dong. Lanjut ya, oke. Lu ngampun ya deh. Katanya baju dari dia, katanya si Siti itu katanya kemarin kirim baju. Katanya baju yang dicowong itu dikirim balik. Udah dikirim ya? Udah dikirim? Udah sih. Bajunya kan segunung, banyak dong, gede. Nggak bisa mesti semua itu mesti. Itu semuanya mesti ada kayak di yang di videoin. Sekarang kita mau siapin bukti-buktinya. Bukti-buktinya mana, Eksa? Surat pernyataan. Surat pernyataan. 5-5-nya. 2. Hah? 4 orang ya? Oke. Terus saksinya kan Ibu sama Eksa ya? Terus Jaden, Mami pergi dulu ya. Jaden mau Oma ya? Handphone aku duduknya. Cesno! Kita tanya pendapat orang luar. Kak, kaget nggak Kak lihat beritanya, Kak? Aku kaget banget sih, soalnya kita kan ada kerjasama soalnya ya. Iya. Ya aku ngerasa, wah ini gimana pasti ngefek banget. Karena aku juga kan kita punya usaha juga ya. Iya, enak nggak tuh baju aku dijual 50.000 satunya? Waduh. Modalnya dapat nggak tuh segitu? Satu baju 50.000. Setengahnya aja enggak ya. Setengahnya nggak dapat ya. Iya. Ya mudah-mudahan keganti lebih besar Amin, ya. amin. Makasih ya doanya ya. Oke. Oke, sukses ya. Iya. Aku balik dulu. Iya, dadah. Thank you. Ayo mari Pak. Dadah. Hati ya. Kabarnya makasih ya. Iya, makasih ya. Lihat ya guys ya. Baju gua dari segitu banyak. Ini nggak salah cuman ini. Iya, cuma segitu. Hah? Masa? Segini doang? Ini udah di packing semua ya? Resinnya udah habis? Hah? Resinnya udah habis? Ini kagak salah nih kamu, bajunya dari segitu banyak yang kamu ambil segini. Belum, Bu. Belum Hah? sampai sebagian. Yang lain kemana bajunya? Ada belum sampai. Coba. Mana? Cuma segini sisanya? Apaan? Bajunya yang colong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gila kali ya. Sisa, susu jajan. Hah? Segitu. Gila, satu lemari segini kata dia buta. Dia anggap kita buta kali.
Gimana nih cabang ini Purwakarta? Masa segini? Salah kali jadinya hilang. Alamatnya nyasar. Tuh namanya ya Sopian. Nyasar ya. Kirimnya belakang nyasar. Ini salah segini. Oh ini dan botol ini dia jadi penada. Bawa aja deh ke Polres. Bawa aja. Dan Mami pergi dulu ya. Bye bye. Nah. Oke guys. Jadi sekarang kita udah nyampe Polres. Macet banget ya hari ini. Ada apa sih macet? Macet coy. Oke. Yuk. Berdoa dulu semoga Polres. Semoga masa kita dilancarkan. Amin. Sekarang kita masuk coy. Karena gini loh, kalau misalkan nggak dilaporin, kita maafin secara manusia, tapi kita tetap laporin. Kalau kan nanti begini lagi, nanti akan ada korbannya. Bener nggak Mat? Betul. Tuh, setuju nggak Mat? Iya. Hari ini mau ngapain nih? Ade mau laporan. Laporan apa lagi, Denis? Yang kemarin itu loh, nerusin. Nih, lihat barang buktinya tuh. Tuh. Sama itu barang buktinya. Kasihan dong sini. Kemarin tuh. Apa? Kemarin dia udah nangis kemarin. Tuh, sini. Sini apa? Wih, kamu tuh kenapa itu? Kecebur. Kenapa? Udah nangis minta maaf. Ya kalau tangisan itu kan nggak bisa mengembalikan customer gue dan yang mengembalikan uang gue. Kecuali aja air nangisnya air matanya keluar duit kan. Emang Sebenarnya- nggak lihat ingin berdamai gitu mungkin? Enggak lah, Nggak kalau dari tingkat baik dan dari itikat baik dari siapa? Dari Gue, dia orang minta gue maaf yang gitu. dijahatin kok itu. Itikat baik dari mana? Itu kan kalau misalkan itikat baik itu dia udah minta maaf sama gue sebelum dikontenin dong. Masalahnya dia parah dan tidak profesional. Nggak boleh lu kayak gitu sama gue maupun ke kantoran manapun. Denis, kata Bang Rasman sendiri katanya duitnya cuma 4.500.000 Denis, bener nggak sih tuh? Hah? 4 4 juta. juta. Cuman Cuman berarti kalau misalkan cuman emang lu normalisasi orang ambil apa menggelapkan dana kayak gitu. Orang kan jelas-jelas semua kantoran juga lu tahu lah, lu kalau misalkan dagangan kantor apa segala macam lu transfernya kemana? Kantor dong. Masa ke rekening pribadi? Jadi melihat dia nangis kemarin itu respon kamu seperti apa? Bodoh amat atau gimana? Jalanin aja. Memang hidup itu selalu tidak sesuai yang kita mau, makanya hidup itu jujur. Sebelum bertindak itu harus memikirkan konsekuensinya pastinya. Kak, ini Ya perihal kan? kamu dilaporkan sama Bang Rasman yang di Medan gimana nih Kak? Belum datang-datang ke Medan, belum dipanggil atau bagaimana nih Kak? Belum dipanggil, Say. Berarti memang belum dipanggil saja ya Kak? Nanti lanjut lagi ya. Agenda hari ini apa tadi? Apa? Agenda hari ini. Itu BAP. BAP laporan yang mana? Laporan yang dua-duanya. Yuk. Ayo anak-anak masuk. Hari ini ya BAP kasus yang aku kemarin laporin 5 jam ya. Sama ya. Berapa laporan sih Kak? Maksudnya ini untuk dua yang mana aja gitu yang kamu panggil? 2 laporan. Laporan mana aja kalau boleh tahu Kak? Buat karyawan aku yang maling-maling itu lah. Kak, berarti kemarin kan juga lagi rame nih media sosial kamu ya. Apa memang maksudnya ada penambahan lagi Kak yang maksudnya karyawan yang ikut serta juga nih yang menipu dirimu ya? Ada. Parah ya, udah nonton kan beritanya ya, parah ya. Menurut gue sih kalau misalkan kalian udah dipercaya sama bos kalian jangan salah gunain. Karena gue ke karyawan gue itu percaya banget. Itu karyawan rasa ade, ternyata karyawan rasa maling guys. Kak, kan kemarin juga lagi ramai tuh Kak perihal Frida ya, yang katanya kemarin sempat bilang atau bongkar nih, karena katanya dia disuruh sama kamu nih untuk membayar penyidik di Polres Medan. Ini Oh yang gimana? katanya nyuap. Iya. Ya nyuap gimana? Gue kagak ada duit. Itu dari mana? Dan terus itu nyuap dari mana? Gue udah cari-cari di rekening gue nyuap mana? Kagak ada. Gue cari-cari kagak ada kan, tadi sekarang gue kasih mutasi rekening juga kan. Kagak ada. Dari rekening mana yang nyuapnya? Rekening dia. Dari rekening mana coba? Nah Kak, Hah? ini Rekening dia. masalah Frida kan Makanya Frida itu kalau apa-apa tuh laporan keuangan. Jangan-jangan dia yang inisiatif tuh transfer. Kan semua kan, gua kan transfer ke dia kan, misalkan transfer gitu. Tiap hari pasti transfer dan nggak pernah ada laporannya sampai sekarang. Gitu.
Jadi gue transfer dia tuh pasti tuh tiap hari sampai sekarang gue minta laporannya aja. Terus buat Frida juga gue saranin mendingan tobat tuh. Kayak yang lain aja maling-maling yang di rumah gue aja pada ngaku, pada tobat. Nah masa lu kagak tobat? Kalau orang udah tahu salah tuh tobat, ya kan? Jangan ngarang-ngarang, tobat, terus kayak gitu berdoa, minta maaf, ambil jalan yang benar ya. Terus kemarin soal yang uang itu 4 juta itu. 4 juta mana ya? Yang jualnya di film itu sama Frida itu berapa sih sebenarnya? Yang Yang diambil 4 juta. sama Frida itu sebenarnya berapa sih? Yang kamu Oh, bilang diambil aku sebenarnya. dari 4 Kan kalau misalkan dia bilang kan cuman 4 juta kan ya kalau katanya si Rasman kan. Ini bukan masalah nominal, Bang. Ini masalah etika, adab dan penggelapan. Itu masalah keprofesionalan lu kerja gimana gitu. Masalah lu nggak profesional dan lu memang menggelapkan gitu. Dan ada buktinya. Kemarinnya juga gue tiba-tiba ditransfer sama si Frida ini 3,5 juta. Tiba-tiba dia transfer gue, ada buktinya di mana sih di situ ya? Ada kok, kalian lihat aja di IG gue itu tiba-tiba gue ditransfer sama si Frida 3,5 juta kan. Nggak tahu apaan, langsung gue balikin lah duitnya. Apaan tuh duit apaan? Gue mah nggak mau terima uang haram. Emang katanya buat apa? Nggak ada keterangan apa-apa. Gue balikin terus langsung gue WA ke dia juga. Terus dia bilang kan ngoceh-ngoceh katanya belum dikasih komisi. Gimana gue mau kasih komisi? Lu pikir dia pakai otak ya guys ya pengusaha-pengusaha, coba ya gue tanya ya. Gimana caranya gue ngasih komisi kalau dia belum kasih laporan penjualan? Lu kan mau komisi gue harus tahu dong penjualannya berapa. Kalau lu komisi itu mau cair ya harus kasih dulu toh laporan keuangannya berapa. Laporan keuangannya amanah, terus laporan penjualannya mana, baru bisa dihitung komisi. Kalau lu kagak kasih gimana cara hitung komisinya gue? Gitu. Terus gitu udahlah jangan banyak cincong, jangan banyak berkelit-kelit, jangan kebanyakan ngarang. Udah ini kan simple masalahnya. Kalau misalkan emang lu kagak salah kasih aja mutasi rekeningnya. Terus gitu semuanya di mana-mana kalau resign secara profesional juga pasti kan serah terima. Kan serah terima kerjaan yang belum handover. Terus serah terima juga apa aja keuangan yang udah dibayar apa, yang belum dibayar apa. Itu kan yang profesional. Nah dia kan nggak mau, dianya kan cabut gitu aja. Tapi lu melihat Frida yang akhirnya ke Rasman yang notabene adalah Rawan lah ya. iya. Rawan, nah ya nggak apa-apa. Berarti Frida itu menunjukkan sifat asli dia. Jadi kelihatan sifat asli dia sebenarnya kayak apa. Sekarang ya serem lah orang mau jadiin dia karyawan mungkin serem ya. Karena dia sifat dia sendiri yang dia perakuin, kelawan lah, bongkar-bongkar. Orang mah kalau udah salah mah ya udah minta maaf, baik-baikin ya kan. Kalau kasih lihat buktinya, print lah mutasinya kalau misalkan memang nggak salah gitu aja sih. Sesimpel itu. Kemarin kan katanya Frida sendiri sudah coba minta maaf secara pribadi ke kamu ya, tapi kata Frida sendiri kamu tidak menerima permintaan maaf dari. Gue terima permintaan maaf ya, malingnya nyolong di rumah gue aja gue terima, malingnya nyolong di rumah gue aja gue gaji si Umay. Iya, kalau misalkan dianya minta maaf ya secara tulus, kan kita bisa berasa ya orang minta maaf secara tulus apa enggak ya. Menurut kalian dia tulus nggak minta maaf ya? Kalau minta maaf tuhnya tulus mah nggak hari ini minta maaf, besoknya ke Rasman. Kan itu preskon lagi. Itu bukti nggak tulus ya guys ya. Hari ini minta maaf sama gue nangis-nangis ya kan. Terus gitu, gue udah tegur dia, lu jangan lah kayak gini, jangan bawa bokap lu, kasihan bokap lu udah tua. Terus besoknya ke Rasman ya, tulus nggak itu namanya? Gue minta print mutasi rekening koran kan, print mutasi rekening koran. Terus dari gitu gue minta print mutasi rekening korannya. Dia nggak kasih. Dia bilang sama gue mau print mutasinya, mau kasih ke gue. Tapi buktinya dikasihnya ke kantor Rasman. Lu jawab sendiri dia tuh, berarti kenapa? Sebenarnya masalah simpel kok, lu serah terima. Kalau lu profesional baik-baik, lu serah terima aja. Jadi kerjaan gue nggak berantakan. Ini ya guys ya, ini edukasi ya guys ya. Lu serah terima dalam kalau misalkan mau resign itu menguntungkan dua belah pihak, biar lu nggak ada kerugian juga, biar lu tidak terbebani sama yang masalah kantor dulu. Itu pentingnya serah terima. Sekarang kan kayak gini, jadi gue kagak tahu pembayaran apa yang pending, apa yang belum dibayar, apa yang udah dibayar, ya kan? Terus gitu ternyata gue menemukan bukti-bukti yang dia dihapus chattingannya. Sekarang gini deh, kalau dia nggak salah, dia ngapain hapus bukti chat? Yang suruh kostum itu transfer ke rekening pribadi dia, gitu aja sih. Tapi 4 juta itu udah final. Gue nggak ngerti. 4 juta hitungan dari mana sih? Apa? Gue nggak pernah ngomong 4 juta. 4 juta hitungan dari mana? Oh, aslinya berapa jadi? Hitungan dia sama Rasman, kayak nggak tau Rasman aja. Aslinya jadinya berapa? Ada aslinya. Aslinya kan dia belum mau kasih lihat ini mutasinya kan? Ya baru bisa kasih lihat hitungan benernya ya setelah cek mutasi. Semua orang juga tahu lah guys, kalau misalkan lu resign ya lu serah terima. Kan rekening lu digunakan selama ini ya lu serah terima, rekening buka apa namanya
print buku print rekening koran udah kelar. Kalau emang lu nggak ada salah takut apa? Iya kan? Takut apa? Takut apa sampai lu harus ke Rasman? Heeh. Jadi sorry setelah udah ngecek rekening keuangan, Rekening dia kan bukan rekening gue kan? Ya gue sih kagak pernah nyuruh, kok ya bisa begitu ya, makanya Frida kasih laporan keuangan gitu. oh jadi yang di itu tuh dibacain itu tuh bukan rekening lo? Bukan, gue mah nggak pernah nyuap-nyuap, cek aja rekening gue, kagak pernah gue nyuap-nyuap. Orang gue kagak ada duit, mau nyuap di mana? Total pegawai kamu yang sudah kamu laporkan ada berapa orang sih? Emang dia bilang itu rekening gue? Kurang tahu deh itu. Hah? Pokoknya rekening koran, nggak tahu rekening koran. Dia menjabarkan rekening koran dan itu Rekening katanya korannya siapa? dia sih menjabarkan ada rekening koran dan di situ atas suruhan kamu, menurut dia seperti itu. Kagak ada, inisiatif kali dia, jangan-jangan tuh. Iya, orang dari rekening dia. Inisiatif kayak gue aja ngoceh-ngoceh, lu nggak denger deh tadi gue ngoceh-ngoceh apa? Laporan keuangan gue mana? Gue kagak pernah dikasih laporan keuangan selama setahun lebih. Mana gue tahu pengeluaran dia apa aja kan? Berarti kecurigaan di situ ya, Mbak? Iya, mana gue tahu dia keluarin duit buat apa aja. Terus dia Emang kan dia kan bisa mengeluarkan uang kan? Emang gue tiap hari transfer ke dia. tapi kerja dia gimana sih selama bekerja sama kamu? Mungkin apa baru setahun ini Apanya? yang neko-nekonya atau emang udah dari dulu? Dulu enggak lah, dulu kan lu tahu dia baik kan, iya kan, dulu awal-awal baik kan, baik-baik banget, dulu baik awal-awal. Dia memang udah aneh menurut gua udah 1 tahunan ya, sejak pacaran sama editornya. Editornya juga udah keluar? Udah nggak ada. Ya mungkin dia 1 tahunan berubah, mungkin ya cinta merubah segalanya. Tapi maksudnya gua dia berubah sih nggak apa-apa, harusnya dia lihat kan, dia sama gue itu gua anggap seperti adik. Lu tahu kan gue deket sama si Frida kan, lu ya kelihatan kan gue sama dia sayang lebih dekat ke yang lain kan, semua orang juga tahu. Dan emak bapak pun anggap dia anak, jadi emak bapak gue tuh sampai sakit juga kan mikirin dia gitu. Maksudnya kalau lu sampai kayak gitu, toh lu kalau salah ya lu minta maaf aja, minta maaf dengan tulus, terus mengakui salah ya. Toh kalau misalkan dia minta maafnya secara tulus pasti gue maafin gitu aja sih. Tapi dengan bukti-bukti yang gue temuin ya, dia memang bener dia nyuruh transfer ke rekening pribadi, memang buktinya nyata ada kan. Apalagi mau sampai bikin rumah ya. Oh iya mak, iya kalau gue punya duit ya gue memang pengen beliin rumah. Gue tuh orangnya emang sebenarnya lebih baik ngasih daripada dikasih sih. Dia juga tahu lah setiap bulan gue tambahin. Terus dia bilang katanya dia tiap bulan terima 5 juta. Gue ada, mau lihat nggak slip gajinya dia? Boleh. Mau nggak? Dia tuh gaji berapa juga? Ya kan yang bikin kan slip gaji semuanya dia. Gue mah tinggal transfer aja. Kalau misalkan dia di bawah 10 juta ya gue tambahin. Belum lagi kalau misalkan dia alasan sakit ala-ala gue kasih lagi kadang-kadang. Jadi dia selama berubah memberikan alasan nggak sih Kak ke dirimu bisa sampai melakukan hal tersebut? Enggak. Maksudnya alasan gimana? Ya kayak misalkan alasan dia melakukan hal tersebut nih, kan kata dirimu kan udah setahun nih berubah karena kedekatan. Ya gue berasa lah, lu mulut bisa bohong, kalau energi nggak bisa bohong. Lu tau kan energi yang lu rasain apa sama dia, dulu sama sekarang memang beda jauh. Kalau lu ngomong mulut bisa bohong, nggak bisa so manis. Tapi kan kalau kayak energi yang lu ada lu nih, lu tukang bohong nih, gue berasa gitu. Pasti ya mau diapain lagi. Kalau misalkan dia mau resign pun nggak mungkin gue tahan. Gue nggak pernah tahan orang. Gue tanya semua karyawan gue, nggak pernah gue tahan orang. Cuman lu harus profesional dong. Lu one more notice, apalagi terlebih lu kan yang punya jabatan, ya kan? Punya jabatan ya dia termasuk orang kedua gue kan, setelah gue. Jadi orang pertama setelah gue bahkan, ya kan? Jadi ya lu harus memberikan contoh yang baik dong. Masa iya lu kirimin handphone gue pakai ojol. Oh terus masalah handphone nih, gue dikirimin juga tuh kemarin tuh. Dia bilang katanya handphonenya udah dibalikin ya? Iya kan? Iya. Ada kan? Iya, ada. Handphonenya dibalikin. Gue kasih dia handphone kok. Yang dia pegang itu iPhone yang ada bobonya 3 itu apa? Yang handphone pribadinya. Itu kan handphone dia mau kan buat THR ya dia. Abis gue kasih tuh handphone, dia masih minta THR lagi buat bapaknya 2 juta. Gue kasih. Nggak pernah gue nggak kasih kalau dia minta. Asli kalau Frida mah. Kalau Frida mah nggak pernah gue nggak kasih kalau dia minta. Terus gue emang nggak anggap dia adek. Tapi ternyata dia lebih cocok jadi adiknya Rasman. Gue bisa ngomong apa? Berarti hari ini Mas, ini semuanya hari ini atas Terus dari itu terakhir kan kemarin aku telepon sama Kak Uci. Si Uci bilang katanya dia minta mau ngelamar di tempatnya Hotman. Gue udah seneng aja dong, gue bangga aja, wih mantan PA gue kerjanya sama Hotman sekarang.
Ya jadi preskon duduk di sebelah Rasman. Nggak apa-apa, menyala ya. Apapun itu, jadi ada Denis, ada Rasman ya nggak apa-apa. Tapi rasa bersyukur gak sih dia dengan ada kejadian ini akhirnya? Bersyukur banget. Karena satu yang gua perlu ditegasin, Frida memang tidak profesional, jelas. Dalam bikin apapun, dalam bikin slip gaji, dalam bikin laporan keuangan, dalam bikin slip gaji, dalam berbicara sama orang, dalam mengatasi customer gue banyak yang terlambat, itu semua gue ada buktinya. Bunga dikomplainin, terus ya memang dia tidak profesional. Terus udah gitu, ya dia bisa bertahan karena gue deket sama dia, karena gue anggap dia adik. Ya dia seperti ini ya gue bersyukur. Terus udah gitu kalau misalkan dia bilang gajinya cuma 5 juta, saya kerja berapa belas jam, dia itu personal asisten. Ya kan, personal asisten, dan dia megang handphone gua. Lu terima orderan dari handphone gua itu udah dapat komisi. Walaupun orderannya bukan dia yang cari, orang nyari itu handphone, kurang enak apa? Ngerti nggak? Jadi ini ada WA nih masuk nih, dibalesin. Terus gitu, oke, transfer ke sini rekening, deal, masuk ke dia. Kurang enak apa? Ya enak lah. Ya masalahnya memang di dia itu memang satu tidak profesional, dua tidak bersyukur. Gua rasa kalau dia bersyukur semuanya pasti lebih indah, nggak akan ada kejadian kayak gini. Boleh di-spill nggak sih Kak bukti transaksi mungkin yang gaji-gajinya dia yang kamu berikan ke dia? Oh iya. Ke Frida? Ada di HP satu lagi mati, di sini aja ya. Di sini aja yang ada aja ya. Iya itu kok jadi tukang bohong begitu, gue bingung deh. Jadi dia nangis, Denis katanya kenapa sih nggak bisa diomongin baik-baik, kenapa harus di media sosial, jadi dia sampai takut untuk keluar rumah gitu Denis. Itu bukti dia takut keluar rumah, bohong banget. Buktinya dia bisa ke kantor Rasman. Pakai apa? Pakai pintu ajaib. Kan iya kan, kalau dia takut keluar rumah mah dia mah nggak ke kantor Rasman, dia lagi di rumah. Berani lah dia. Kan pengacara banyak, ada Hotman, ada siapa namanya? Oh ya, terus gue mau nanya itu ya, gue sampai nyari slip gaji ya. Gue mau nanya, itu si Rasman itu, preskon barang gitu, dia sebagai apanya Frida? Sebagai temannya Frida atau sebagai pengacaranya? Bukannya katanya bahasnya dicabut. Gue jadi bingung. Cuma pengacara, ditunjuk sama Frida. Katanya ditunjuk langsung pakai surat tulis langsung. Emang dia masih pengacara? Hah? Enggak, makanya gue tanya. Ya makanya gue tanya sama orang, masih jadi pengacara apa kagak? Hah? Bukannya katanya bahasa dicabut, gimana sih? Gue bingung. Makanya kalau ditunjuk sebagai temennya kan siapa aja bisa. Lu juga bisa ditunjuk sebagai temennya. Kalau sebagai pengacara, dia pengacara apa bukan? Gitu. Ntar gue mau nesip kan. Nih yuk, hapus ya tuh. Tuh, ini ada nomor rekeningnya, jangan nih tuh. Tuh dia dapat bisa 14 juta. Nih Uzum nih, Tahan Denis. Tuh. Ya kan, yang didapat bisa 14 juta. Ini cuman baca-bacaan WA, balas-balasin WA gue doang. Karena kan apa? Nih. Joom. Nah, udah jom ya, nih. Udah. Bisa 14 jeti. Udah kalau ngomong pakai bukti aja, mana buktinya gitu aja. Ngomong dari tahun berapa? 3 tahun kerja sama gue gajinya 5 jeti, tapi tiap hari pulang pergi ke rumah gue naik gokar, naik mobil loh, bukan naik motor. Iya kan? Pernah nggak lu lihat dia pulang naik ojek online? Naik mobil kan? Naik gokar. Gokar dari Depok ke Kemang ke Senopati berapa duit? Berapa duit Reksa? Gokar mana Ipo? Gokar. Iya, naik gokar cuy. Berapa duit tuh? Ya. Iya, itu sekali pergi. Pulangnya naik gokar lagi, nggak pernah dia naik ojek online. 300 ya. Iya, gajinya katanya 5 juta. Belum lagi dia pakai emas banyak bener kan. Gua aja kagak pernah beli emas. Pakai emas dia. Terus gitu apa lagi ya 5 juta nggak masuk. Belum makanan tiap hari jajan. Terus ya nggak masuk akal lah kalau lu naik ojek online tiap hari. Terus gitu sewa atau beli apartemen gua nggak ngerti lah. Di Kalibata. Dia bilangnya ke orang beli. Terus gitu, beli apa sewa? Ya dia bilangnya ke orang beli, terus gitu bilang ke gue sewa, gue nggak tahu yang mana yang benar. Berarti Denis lu menuntut kerugian lu dibalikin atau emang ingin di proses hukum? Proses hukum lah, udahlah proses hukum aja, karena dia udah menjadi contoh yang nggak baik buat
karyawan gue. Itu sih, dia jadi contoh yang nggak baik buat karyawan gue. Satu, kalau misalkan gue diemin jangan ikut-ikutan, bener aja kan, bercabang kan, tiap hari kan nambah-nambah lagi kan orangnya kan setelah gue bongkar ya. Tapi puji Tuhan juga sih dia keluar kayak gitu, jadi kan semuanya ketahuan ya. Walaupun dia sempat nangis-nangis kemarin tuh bareng Rasman. Nah, nangis. Gimana tuh? Dia sama nangis minta maaf, takut. Nangis minta maaf sama siapa? Sama gue sama Rasman. Sama Denis. Oh, nangis lah. Kapan nangisnya? Ya, kemarin pas Pas ke press rumah con. gue. Pas press con. Ya lu lihat dong sebelahnya Rasman nangis-nangisnya buat gue, mungkin nggak? Ya kan? Lu kalau misalkan lu nangis-nangisnya sebelah Hotman gitu minta maaf sama gue masih masuk akal. Lu nangis-nangis sebelah Rasman minta maaf sama gue. Masuk akal nggak? Gitu Boleh aja. bilang total kerugian Denis berapa sih yang dia sama Frida ini? Total ya, total gue hitung semuanya ya. Total yang sama yang lain-lain ya, sama yang kasus maling ini ya mau 500 juta. 500 juta sama yang maling ini semua. Ya gue lagi berada di dalam titik yang trust issue ya. Gue nggak bisa percaya lagi sama orang karena hampir semua karyawan gue kayak gitu. Di satu rumah dan mereka semua tinggal sama gue dan gue serem sih. Parah. Lu tau kan lu kan sering kan ketemu mereka kan? Baik kan kelihatannya kan? Iya. Dan ternyata sering kan ke rumah kan? Baik ya, tapi mereka juga terlihat baik sama gue. Tapi ternyata pas dibuka semuanya datanya memang mereka ratusan juta. Gue sedih, gue sakit hati. Jadi itu yang kemarin Rasman yang Rasman bilang duitnya cuma di sisa 4.500.000 itu nggak benar Denis. Aduh Rasman, kamu sekolah di mana sih Rasman? Please deh, hey Rasman, please deh ya. Itu hitungan dari mana 4 jeti Bang Rasman? Coba ya Bang, pikir-pikir yang Abang bilang cuman itu yang namanya kejahatan, tindak pidana itu tidak ada yang cuma-cuma Rasman. Kayak mana kamu? Sekolah mana yang ngajarin tindak pidana 4 juta itu cuma 4 juta? Bukan masalah cuma 4 jutanya, masalahnya itu tindakannya yang kriminal gitu. Nah, ini kan tim kamu sendiri kan banyak nih, atau kamu juga mau melaporkan mereka juga kan yang sudah kemarin ditayang di beberapa YouTube kamu? Ya dilihatnya nanti biar surprise. Ya kan, yang pasti gue sakit hati, gue kecewa sama semua tim gue sayang mereka sama seperti keluarga gue sendiri. Ya kalau misalkan sampai mereka melakukan kriminal, ya menurut gue mereka harus ditindak tegas sih. Makasih Denis. Ya makasih. Satu lagi. Apa bedanya di sini sama di sana? Aku bingung deh sama lu orang. Ini jalanan. Nah ini kan siapa yang kemarin kan statement lu kan viral nih soal Lisa nih. Ya kalau orang yang nanya, viral. Lisa kan kemarin udah press con ya, Denis percaya diri membayarkan bukti dengan RK, terus katanya menuntut segala macam dan mungkin bukti-bukti terkait perselingkuhan. Mungkin menurut Denis sendiri melihatnya seperti apa sih, dia kan percaya diri? Gue belum nonton dan yang itu, gue belum nonton dan gue nggak ngikutin juga. Tapi yang setahu gue ini buat Lisa ya, siapapun kau itu, menurut gue kasihan anak lu lah, jangan di. Kalau lu mau maki-makian sama kata-kata sama siapapun nggak apa-apa deh, tapi jangan bawa anak. Masa tes DNA lu paksa-paksa orang tes DNA gitu, jadi ini kan gue liat netizen jadi bercandain, ini anak siapa, hasilnya anak siapa, jangan bawa anak lah. Lu kalau mau kata-kataan mau perang sendiri aja gitu kan misalkan. Tapi kalau misalkan bawa anak jangan lah. Oke, dari fakta terbaru adalah hari ini ada seorang laki-laki yang press conference mengaku bahwa Denis siap bersedia untuk tes DNA bahwa dia adalah anak dari bapak dari anak yang dikandung Lisa ini ya sekarang. Aduh, menurut gua mah nggak ada otak juga lah itu kalau press con masalah anak lah, nggak ada otak kan menurut gua, karena gua dulu bandel, gua dulu bisa dibilang gila, tapi gua kalau setelah gua punya anak, gua pikir itu bukan bercandaan ya. Anak tes DNA itu nanti kan dijadiin bercandaan sama teman-temannya, itu kasihan lu anak lu yang kasihan dijadiin bercandaan sama teman-temannya lah, diolok-olok, belum lagi diolok-olok sama netizen. Ya jangan lah, lu mau gila sendiri aja, jangan bawa anak gitu. Menurut gue sih gitu sih. Tapi ada temennya kan support. Temen siapa ya? Gue gak kenal sama dia. Mungkin temannya Lisa kan support, mungkin mendukung terkait pengakuan dia, itu melihatnya seperti apa sih? Gue gak tahu temennya kayak siapa. Tapi kan untuk somasi juga gitu ke Pak RK gitu, minta berunding katanya. Mungkin lu lihatnya seperti apa sih? Ya pokoknya kalau misalkan dia mau gila, menurut gue gila sendiri aja, jangan bawa-bawa anak deh. Ya karena kalau bawa-bawa anak itu kasihan lu anaknya. Kita kan udah dewasa, udah siap dikatain mental ya. Tapi kalau misalkan anaknya, lu kan nggak tahu mental anak lu kan sedang berkembang. Kasihan nggak, jangan bawa anak minta tes DNA apa segala macem. Gua aja kalau misalkan bapaknya si jadi minta tes DNA, aku kagak mau.
Gue bilang, cuy, bapak main kundang, lu gak ada hak dalam hidup gue, gak ada kontribusi apapun dalam hidup gue, bapak main kundang, ya kan? Lu mau ngasih, bapak main kundangnya mau kasih 10 jeti, gue suruh pulang supirnya, sana, pulang bawa duit imut lu, pergi sana. Oke, tapi kan lucu begini loh, ketika dia gembar-gembor bahwa ini adalah langkah RK segala macam, tiba-tiba muncul hari ini seorang pria yang mengaku lah itu anak gua. Iya, makanya menurut gua orang-orang itu nggak ada otak lah, menurut gua mah nggak ada otak itu semua lah. Ya masa iya lu ngebahas anak-anak tes DNA kan otomatis itu secara langsung meraka anak kan. Iya kan, jadi anaknya juga nanti diolok-olok sama teman-temannya. Gua nggak mau ngomongin kan, nanti omongan gua dipotong-potong dia seolah ngatain anaknya juga. Ya itu karena bahaya banget sih menurut gua kalau misalkan ini orang-orang nggak ada otak ini didiemin sih. Nggak pantas lah, lu mau ngomong apa aja nggak entes terserah deh, cuman jangan bawa anak tes DNA apa segala macam. Nanti kan anaknya takutnya dikata-katain ini bapaknya itu, ya kan? Lu kayak nggak tahu medsos aja. Tapi itu dari sisi Lisanya, kalau posisi itu malu gak sih dia setelah dia, menurut lu gimana? Dia udah gembar-gembar tiba-tiba plot twist, bukan itu yang dimaksud. Ya bisa jadi seneng, bisa jadi malu, ya kan, namanya mungkin ya bisa jadi dia pengen rame aja, ya kan, ya nggak tahu juga ya, zaman sekarang udah begini. Lu mau nebak apa? Jadi bisa disebut lu tuh dukung Pak RK atau? Kagak dukung dua-duanya, gua kagak kenal sama dia. Sisi sebagai ibu mungkin ya, Sebagai ibu, sebagai perempuan. Gua kagak dukung semuanya sih, menurut gua sih, ya itu menurut gua dia nggak, mereka semua nggak sepantasnya sih perdebatin masalah tes DNA apa segala macam sih. Kalau mau gila sendiri aja gitu, tapi jangan bawa anak sih. Oke, dalam artian pokoknya mau se-brengsek apapun kita jangan bawa anak gitu lah ya. Iya, karena jangan melakukan perbuatan yang sesuatu halnya akan merugikan anak kita di kedepan harinya, dan itu kan jelas banget kan merugikan anaknya. Orang jadi jangan paksa-paksa orang tes DNA gitu lah depan umum bu lah. Teman anakku kan pasti lihat, nggak mungkin enggak, apalagi anakku udah sekolah kan. Dah. Oke, terima kasih Denis. Oke, cakep. Aman Bu, aman. Mati gua. Cepet. Ya udah.